Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sulistiono dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ikatan Kimia yang diambil oleh Ibu Nina Andriani. Dan untuk topik yang akan dibahas pada video ini terkait tentang ikatan ion. Nah, apa aja sih yang terdapat pada ikatan ion? Nah, di video inilah akan dibahas. Mari kita lihat video pembahasannya. Baiklah, untuk materi yang akan dijelaskan yaitu terkait materi yang bernama atau berjudul ikatan ion. Pada ikatan ionik terjadi transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Oleh karena berpindahnya elektron, maka ada atom yang kedapatan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Jika atom ketambahan elektron, maka atom tersebut menjadi ion negatif atau dikenal dengan istilah anion. Sedangkan jika atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi ion positif atau kation. Karena adanya perbedaan muatan antar ion, muatan positif dan negatif, maka ion positif dan negatif akan saling tarik-menarik oleh gaya elektrostatik. Kejadian inilah yang merupakan dasar dari ikatan ionik tersebut. Adapun proses dari terbentuknya ikatan ion yaitu dicontohkan dengan pembentukannya NaCl atau natrium dengan konfigurasi elektron 281 akan lebih stabil jika melepaskan satu elektron, sehingga konfigurasi elektron berubah menjadi 28. Sedangkan klorin atau Cl yang mempunyai konfigurasi 287 akan lebih stabil jika mendapat satu elektron, sehingga konfigurasi menjadi 288. Jadi, agar keduanya menjadi ikatan yang lebih stabil, maka natrium menyumbangkan satu elektron kepada klorin akan kedapatan satu elektron dari. Oleh karena itu, ukuran ion positif selalu lebih kecil daripada ukuran sebelumnya. Namun, ion negatif akan cenderung lebih besar daripada ukuran sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada keunikan dari ikatan ion tersebut. Terdapat 5 keunikan ya. Untuk yang pertama, ikatan ionik terbentuk antara ion logam atau ion positif dan ion non-logam atau ion negatif. Yang kedua, penamaan ikatan ionik sederhana dimulai dari nama logam, kemudian diikuti nama non-logam penyusunnya. Contohnya yaitu natrium klorida. Ikatan ionik mudah larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Senyawa ionik mudah sekali menghantarkan listrik jika dalam keadaan larutan. Senyawa ionik cenderung membentuk kristal solid dengan titik leleh yang tinggi. Nah, kelima tadi itulah merupakan keunikan dari ikatan ion. Untuk yang selanjutnya, sifat-sifat dari ikatan ion. Yang pertama, pada wujud liquid dan aqueous dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, padat tetapi rapuh. Titik didihnya kuat. Kemudian yang keempat, pada wujud solid tidak dapat menghantarkan listrik. Adapun contoh selanjutnya yaitu contoh ikatan ion. Nah, contoh mengenai ikatan ionik yaitu magnesium oksida, yang dimana terbentuk struktur gas mulia, dan magnesium oksida berikatan satu sama lain melalui daya tarik yang sangat kuat antara kedua ion.
ikatan ionik lah yang terbentuk lebih kuat dibandingkan dengan ikatan ionik pada natrium klorida. Karena pada kondisi ini ia memiliki ion 2+ yang menarik ion 2- sehingga daya tarik menariknya kuat dan kemudian muatan lebih besar sehingga daya tariknya pun lebih besar. Di sini ada beberapa ion yang lazim dijumpai oleh teman-teman ataupun penonton lainnya yang tidak dapat memiliki struktur gas mulia, atau ion yang lazim tidak memiliki struktur gas mulia. Ya, teman-teman atau kamu dapat menjumpai beberapa ion berikut pada pembelajaran tingkat dasar. Semua ion tersebut bersifat sangat stabil, tetapi tidak satupun yang memiliki struktur gas mulia. Adapun seperti Fe3+, Cu2+, Zn2+, Ag+, Pb2+, yang dimana teman-teman bisa melihat ya untuk beberapa ion yang lazim dijumpai yang tidak memiliki struktur gas mulia dari contoh-contoh yang tersedia. Senyawa ionik. Nah, di sini yang pertama, senyawa ionik memiliki sifat-sifat yang dimana senyawa ionik merupakan senyawa kimia yang berikatan ionik. Senyawa ionik biasanya terbentuk antara atom-atom unsur logam dan non-logam. Atom unsur logam cenderung melepas elektron membentuk ion positif, dan atom unsur non-logam cenderung menangkap elektron membentuk ion negatif. Senyawa ionik terbentuk karena tarikan antara dua ion yang berbeda muatan, sehingga apabila bisa dibilang sih diibaratkan ya bermuatan negatif ketemu positif. Nah, disitulah ada daya tariknya. Pada strukturnya dituliskan dengan menuliskan perbandingan unsur penyusunnya dalam bilangan yang paling sederhana. Apabila melarut, maka akan terbentuk ion-ion positif dan negatif. Adapun contoh senyawa ionik adalah garam natrium klorida atau NaCl. Nah, selanjutnya di sini senyawa ionik dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, senyawa ionik sederhana. Nah, apa sih senyawa ionik yang sederhana ini kira-kira? Yaitu senyawa ionik yang mengandung ion-ion yang terdiri dari satu atom. Misalnya natrium klorida, magnesium klorida, kemudian Na2O dan MgO. Yang kedua, senyawa ionik yang mengandung kation sederhana dan anion poliatomik. Nah, mulai sedikit bisa dibilang mulai rumit ya. Tapi apa sih contohnya? Misalnya K2SO4, NaNO3 dan KHGI2. Untuk yang ketiga, senyawa ionik yang mengandung kation poliatomik dan anion sederhana, misalnya NH4Cl, NCH3,4Br dan AgNH32Cl. Untuk yang keempat, senyawa ionik yang mengandung anion dan kation poliatomik, yaitu contohnya NH4NO3, NH42SO4 dan CONH3,6CrCN6. Nah, di sini bisa dilihat ya. Tadi contoh-contohnya dari keempat senyawa ionik yang dibagi menjadi 4. Itu dia. Apa aja yang dibagi? Ya tadi yang disebutkan. Mungkin teman-teman bisa mencari juga referensi tambahan di Google apa aja yang lebih mendalam dari dibaginya senyawa ionik ke dalam 4 bagian tersebut. Selanjutnya, sifat-sifat senyawa ionik. Yang pertama, sifat pertamanya yaitu struktur atau susunan kristal. Dalam keadaan padat, senyawa ionik terdapat dalam bentuk kristal. Dengan susunan tertentu, penafsiran terhadap hasil difraksi sinar X pada senyawa ion dapat memberi petunjuk mengenai susunan internal dari kristal ion tersebut.
Misalnya pada kristal natrium klorida dapat diketahui bahwa setiap ion Na+ dikelilingi oleh ion Cl- sebanyak 6, dan setiap ion Cl- juga dikelilingi oleh Na+ sebanyak 6. Dan selanjutnya isomorf. Apa sih isomorf itu? Nah, senyawa-senyawa ion yang mempunyai susunan yang mirip satu sama lain seperti NaCl dan KNO3 mempunyai bentuk kristal yang sama yang disebut isomorf. Nah, di samping itu terdapat pula senyawa-senyawa yang mempunyai muatan ion berbeda tapi mempunyai susunan kristal yang sama. Misalnya NaF, MgO, CaCl2 dan K2S. Masing-masing di sini mempunyai susunan kristal yang sama. Fakta tersebutlah dapat dijelaskan dengan meninjau konfigurasi elektron ion-ion penyusun kristal tersebut. Sifat-sifat yang ketiga yaitu daya hantar listrik. Nah, baik dalam keadaan cair atau meleleh maupun dalam keadaan larutannya, senyawa ionis ini dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi bisa dibilang senyawa ionik nih baik cair ataupun dalam bentuk larutannya, si ionik ini bisa menghantarkan listrik. Nah, jadi buat teman-teman yang masuk ke lab ya hati-hati ya untuk senyawa ionik ini. Selanjutnya untuk yang keempat yaitu titik leleh dan titik didih. Nah, ada nih yang namanya titik leleh dan titik didih. Ion positif dan ion negatif pada senyawa ionis terikat satu sama lain oleh gaya elektrostatis yang sangat kuat. Untuk memisahkan ion-ion tersebut, baik yang terdapat dalam bentuk kristal maupun dalam bentuk cairannya, nah diperlukan yang namanya energi cukup besar yang mengakibatkan titik leleh dan titik didih senyawa ionis juga tinggi. Nah, di sini tersedia tabel ya teman-teman untuk titik didih senyawa klorida. Ya, senyawa klorida di sini terdapat ada 5 bagian dari titik didihnya si senyawa klorida ini. Pada bagian pertama, dia memiliki titik didih tertentu. Bagian kedua, bagian ketiga, keempat, dan kelima mempunyai masing-masing titik didihnya. Nah, untuk sifat yang kelima, kelarutan. Pada umumnya senyawa ionis larut dalam pelarut yang mengandung gugus OH- seperti H2O dan C2H5OH yang merupakan senyawa kovalen polar. Sedangkan senyawa kovalen larut dalam pelarut nonpolar. Selanjutnya, sifat yang keenam, reaksi ion. Pada reaksi senyawa ionis, ion-ion tidak tergantung pada ion pasangannya. Nah, dia tidak tergantung pada ion pasangannya. Misalnya, bila NaCl dan AgNO3 dalam bentuk larutan kemudian dicampurkan, maka segeralah terbentuk endapan AgCl, yang dimana reaksi yang terjadi adalah Ag tambah Cl menghasilkan AgCl, yang dimana Ag dalam keadaan bentuk aquos, Cl- dalam keadaan aquos menghasilkan AgCl yang dalam keadaan solid, yang dimana disitulah terbentuk endapan tadi. Yang ketujuh sifatnya yaitu keras, kaku, dan rapuh. Nah, disinilah sifat yang ketujuh, yang dimana senyawa ionik ini bisa dibilang keras, kaku, namun dia rapuh. Nah, teman-teman harus tahu nih, senyawa ionik itu keras, kemudian kaku, namun dia rapuh. Nah, jadi teman-teman jangan baper dulu nih, saya bilang rapuh, nanti rapuh yang lain pula ya kan. Nah, jadi intinya pada senyawa ionik ini dia memiliki sifat yang keras, kaku, dan rapuh, sehingga teman-teman bisa mempelajari lebih dalam tentang senyawa ionik ini. Adapun saya memberikan sumber link ini dimana teman-teman bisa ketik sendiri di layar HP-nya atau di Google Search-nya
untuk memperdalam materi ionik tadi. Nah, di sini teman-teman bisa mencari ya untuk memperdalamnya. Kemudian untuk PPT ini saya mendapatkan dari Wikipedia. Nanti akan saya share juga link PPT-nya untuk teman-teman lebih memperdalam lagi materi ikatan kimia, khususnya di ikatan ion. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan dari video terkait materi ikatan ion tadi. Apabila dalam penyampaian saya ada tersilap kata maupun tersalah kata, mohon dimaafkan karena yang benar hanya selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.